Shalom Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, kita kembali akan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Kau beri lagi kami kesempatan hidup di pagi hari ini setelah kami melewati malam yang panjang, dan saatnya kami mau memulai bersama denganmu Tuhan, dengan firman-Mu. Buka hati pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah nama baik. Nama baik. Nah, Bapak Ibu, pada waktu Hari Pahlawan diperingati di Amerika Serikat, ada ribuan orang berziarah ke berbagai makam dan monumen untuk mengenang dan menghormati orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Di sanalah mereka merenungkan nama yang terukir di batu nisan itu dan mengenang orang-orang yang mendapat penghormatan dengan berbagai jasa dan bintang yang terukir di batu nisan itu. Nah, saudara, berziarah dan berefleksi tentang hidup orang-orang yang telah pergi mendahului kita dapat menolong kita untuk dapat mengevaluasi, mengintrospeksi, dan berkontemplasi akan cara hidup dan perbuatan yang kita jalani selama ini. Lalu olehnya kita akan merenungkan dan bertanya di hati kecil kita, kira-kira ketika orang mendengar nama kita, apakah mereka itu masih mengingat dan mengenang tentang kehidupan kita, karya kita, tentang iman kita yang setia hidup dan bahkan mati hanya bagi Kristus? Kira-kira apakah itu yang mereka kenang ketika kita sudah tiada? Nah, saudara, Salomo dengan segudang pengalamannya, dengan hikmat dan kebijaksanaannya, merenungkan hidup ini dan menuliskan bahwa rupanya kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Amsal 10 ayat 7. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Amsal 22 ayat 1. Bahkan dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Reputasi yang baik dan hubungan yang penuh kasih adalah suatu prestasi yang bagus dan yang begitu indah. Iman, integritas, kemurahan hati, dan kesetiaan ikut Tuhan dalam hidup adalah jauh lebih berharga daripada pemakaman yang paling mahal atau elit sekalipun. Bahkan jauh lebih berharga daripada kuburan yang paling megah dan mentereng sekalipun. Wangi parfum akan segera pudar, tetapi aroma hidup kita yang baik akan senantiasa tercium, akan senantiasa tinggal dalam setiap hati orang. Melalui pemikiran, sikap, dan tindakan kita yang baik dan benar akan melahirkan dan menciptakan suatu kenangan yang akan selalu erat dan melekat, dihubungkan dengan dua hal. Yang pertama, dihubungkan dengan nama baik kita, baik dalam kehidupan maupun kematian. Pepatah klasik berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan nama. Persoalannya adalah yang kita tinggalkan kenangan itu, nama baikkah atau nama buruk kita? Yang kedua, bahwa kenangan itu akan selalu erat dan melekat hubungannya dengan kehormatan anak cucu dan keturunan kita. Amsal 17 ayat 6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Artinya, jika Tuhan masih berikan kita hidup dan kesempatan ada di dunia ini, maka mari jangan pikirkan hanya untuk diri kita sendiri saja, melainkan pikirkanlah anak cucu dan keturunan kita. Apa legacy, apa warisan yang akan kita tinggalkan, sehingga mereka pun berbangga hati dan merasa terhormat. Punya orang tua, punya nenek moyang, punya leluhur, punya opa, punya opung, punya kakek, punya eyang, kakung, dan putri, bahkan mbah yang menjadi teladan serta berkat kepada keturunannya. Dan ketahuilah bahwa berkat dari orang-orang benar, dari orang tua yang takut akan Tuhan, adalah berkat pemeliharaan Tuhan kepada keturunannya. Mazmur 37 ayat 5 berkata,
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah jaminan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, berkat keperkasaan dan masa depan kepada keturunannya. Mazmur 112 ayat 2 berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Karena itu saudara, hari ini kita memiliki kesempatan untuk memperbarui komitmen kita kepada Kristus, sekaligus juga untuk kita berintrospeksi diri dalam rangka memulihkan dan membangun nama baik kita, nama yang memuliakan Tuhan, yang kelak akan menguatkan orang-orang yang kita kasihi, yang selama bertahun-tahun akan kita tinggalkan, dan mereka itu akan mengganti akan generasi kita. Wah, betapa berartinya diri Anda, bukan? Nah, pertanyaannya, apakah saudara menyadarinya itu? Dan apakah saudara sudah menyandang nama baik itu? Mari kita renungkan dan mari kita tinggalkan legasi warisan nama baik bagi anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikan di hati kami, mampukan kami Tuhan, supaya dalam hidup yang masih Tuhan beri, kami betul-betul menabur, menginvestasi nama baik. Bahkan ketika kami kembali kepadamu, biarlah ini diteruskan oleh generasi setelah kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.